tinggi angkanya, maka kita bisa lihat Provinsi Jawa Tengah dengan sekolah aktifnya itu 120, tapi siswa yang mengalami putus sekolah ada sekitar 2.399. Nah, yang paling parah itu justru ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Persebarannya di Jawa Barat itu persebaran siswa yang mengalami putus sekolah itu bisa mencapai 5.675. Kalau di Sumatera itu ada 4.390 gitu ya. Nah, itu kalau kita mengukur berdasarkan wilayah persebaran siswa sekolah yang mengalami masalah putus sekolah gitu ya. Kalau ini sekali lagi saya tegaskan, ini tidak bisa menjelaskan terkait dengan faktor ya, tapi hanya bisa menjelaskan yang berkaitan dengan ini apa namanya penyebarannya saja gitu ya, tapi bukan di ini, tapi hanya di level vektornya saja kalau seperti ini. Bukan mengidentifikasi faktor seperti itu. Nah, supaya kita enak, di sini kita harus tahu dulu berapa siswa yang mengalami masalah putus sekolah. Itu kita tempatkan dulu aja di sini. Nah, terus ada berapa siswa yang tercatat? Nah, itu terus habis itu juga boleh memasukkan sekolah yang aktif. Tapi kalau saya sih ini dulu aja dulu. Ini yang menjadi acuan dasar kita. Itu angka di atas ini adalah angka yang kita gunakan sebagai data acuan. Nah, di sini nanti kita bisa kita gabungkan datanya. Nah, yang penting kita bisa tahu dari di mana saja kawasan atau ini wilayah persebarannya. Nah, teman-teman juga kalau misalkan mau mengidentifikasi data persebaran, tinggal tambahkan diagram. Nah, di sini kan ada bagan balon gitu ya. Nah, itu terus kemudian kita bisa masukkan datanya, kita gabungkan gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sini wilayah putus sekolah ada 5.675. Jadi yang paling besar menunjukkan balon yang paling besar atau lingkaran apa namanya lingkaran yang paling besar itu adalah kawasan wilayah yang persebarannya dengan jumlah terbesar, penyebaran yang paling besarnya itu ada di sana, yaitu adalah di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Ini kita bisa tracer dulu. Nah, ini ya, ini kawasan persebarannya. Jadi putus sekolah itu kita juga harus bisa melihat gitu loh, kawasan putus sekolah mengalami persebaran ya kan. Nah, terus habis gitu juga misalkan nanti mau dikaitkan dengan siswa yang mengalami mengulang gitu atau siswa yang prestasinya mengalami penurunan, itu juga bisa. Nah, dalam konteks persebaran ini teman-teman juga harus melihat berdasarkan tingkatannya. Misalkan kita pakai ini apa namanya yang diagram plus line itu, diagram line itu. Ini contohnya gitu ya. Kita pakai diagram kombinasi bertumpuk ya. Nah, seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan aja di atas ini. Nah, kita mencoba mengidentifikasi data sekolah aktif siswa tercatat sampai pada siswa mengalami putus sekolah. Nah, itu. Ini kalau rentang tanggal nggak ada ya. Kita nggak punya data tanggal soalnya. Tapi yang adanya itu aja berdasarkan ini kalau harusnya ada data periodik waktu ya. Tapi di sini kita tidak ada data periodik waktu. Hanya kita memiliki data persebaran wilayahnya saja gitu kan. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, kita mencoba melihat data putus sekolah ini misalkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini data putus sekolah itu ya kan yang paling peringkat tertinggi sampai pada peringkat yang terendah. Nah, nanti untuk
wilayah yang mengalami masalah, semua wilayah ini kayaknya semua memiliki masalah putus sekolah gitu. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu mencantumkan data map itu, saya rasa nggak penting gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat berdasarkan data putus sekolah, dan nanti ada juga kalau misalkan kita mau membaca data berdasarkan peta hierarkinya. Nah itu ya, itu nanti akan dilihat yang model pemetaannya paling luas, itu adalah kawasannya mengalami masalah putus sekolah yang paling besar seperti ini. Nah wilayahnya ada di mana? Nah itu tinggal kita baca nanti di sini. Seperti itu. Nah itu ya teman-teman semua ya. Nah oke, itu tadi ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan gambar, contohnya ilustrasi ya, atau misalkan mau menambahkan gambar di sini ya, teman-teman tinggal ini aja sebetulnya tinggal buka aja di sini, terus habis itu misalkan kita kasih gambar siswa putus sekolah. Nah itu teman-teman tinggal kasih gambar di sini ya kan. Nah ini kita simpan aja gambarnya. Nah terus kita mau menambahkan ilustrasinya itu misalkan di bawah sini gitu ya, kita mau tambahkan ilustrasi. Nah itu teman-teman tinggal ini aja, misalkan mau tinggal di copy atau misalkan mau ditambahkan pada gambar, upload gitu, itu juga bisa, tapi kebanyakan di copy. Nah itu, nah terus kita tambahkan gambar yang ada di bawah sini. Nah ini bisa juga ini. Nah, itu untuk gambar ilustrasi gitu ya. Nah selebihnya kalau misalkan teman-teman mau menambahkan jenis diagram-diagram atau data diagram yang lain ya silakan aja gitu loh. Ya kan. Di sini kalau mau nambah ya itu silakan aja. Yang penting pertama jenis grafik yang dimasukkan itu haruslah data-data yang sifatnya relevan gitu ya. Misalnya kita mau menambah data ini data tingkatan gitu ya, atau data on progressing gitu misalkan, itu juga bisa sama. Tapi ingat ya, di sini yang kita masukkan dalam sumbu X maupun sumbu Y, itu sumbu X itu adalah acuan dasar utamanya. Misalnya gini kan, kita lihat ini kan dia pakai wilayah provinsi gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalnya menambahkan sumbu Y-nya, itu berkaitan dengan siswa yang tercatat, kita tambahkan, terus kemudian siswa yang mengalami masalah putus sekolah. Nah, itu kita tambahkan di sini. Nah, nanti dia akan melihat data persebarannya itu. Nah, ini misalkan saya kasih contoh ini ya. Saya kasih gambaran. Nah, ini saya pakai gambaran ini. Nah, kalau kita lihat kan di sini. Nah, itu. Jadi model matriksnya itu sudah bisa langsung kita baca dari situ kan. Jadi mana provinsi, kemudian siswa yang mengalami masalah putus sekolah gitu. Nah, itu semuanya bisa dibaca nanti berdasarkan data on progressing yang ada di sini. Gitu ya. Nah, tapi kalau tadi yang heat map itu ya itu adalah data peta hierarki itu untuk melakukan pemetaan wilayahnya gitu kan. Nah, ini tuh peta wilayah gitu. Jadi yang teman-teman nanti bisa membacanya di atas ini. Nah, ini data heat map. Misalkan kalau kita mau lihat heat map-nya berdasarkan data provinsi misalkan, nah itu bisa. Nah, ini data provinsi, nanti akan terbaca di sini. Nah, ini kan Jawa Barat gitu. Yang mengalami masalah putus sekolah itu ada di Jawa Barat, Nusa Tenggara. Nah, ini teman-teman semua akan bisa membaca semuanya datanya di sini. Jadi, kalau kita dalam visualisasi itu membaca datanya akan jauh lebih mudah gitu ya, dengan pola dashboard visual seperti ini itu akan jauh lebih mudah gitu. Tingkat untuk menampilkan, misalnya kita mau tambahkan sampai 5 misalkan, itu bisa juga nggak masalah gitu ya. Nah itu, kalau misalkan kita juga mau, tadi kan ada data persebaran gitu ya, data persebaran, terus kemudian kita pakai peta hierarki gitu kan, ada juga data pivot gitu. Tapi kalau pivot tuh biasanya dia harus jumlah variabelnya harus agak banyak sih biasanya. Itu bisa aja kalau teman-teman misal mau mengukur dari pivot itu dari data ini. Nah, ini.
Kalau data private itu ya memang dia berdasarkan data wilayah. Jadi ada sekolah aktif Provinsi Jawa Barat. Oh, sebentar. Ini kebalik-balik ini. Bentar. Ini kita ganti provinsi aja. Nah, ini provinsi. Ini hati-hati ya, jangan sampai kebalik-balik ya. Kalau ini. Nah, ini data putus sekolah, sekolah aktif. Nah, seperti itu. Ini kalau data private ya. Private itu data yang apa namanya mempresentasikan secara keseluruhan gitu ya, berdasarkan pengkategorian. Sebetulnya nggak ada bedanya dengan di sini, tapi sebetulnya kalau di sini dia akan lebih memberikan pemeringkatan. Kalau ini kan data asli kan, tabel ini kan data asli ya. Tapi kalau yang ini adalah data yang berdasarkan dari data pemeringkatannya, seperti itu. Dalam rekor unit lah istilahnya seperti itu, ya kan. Jadi kalau kita mulai dari data rekor unit itu, jadi ini adalah data pemeringkatan. Jadi Jawa Barat, Sumatera, dan lain sebagainya. Itu. Nah kalau rekor count-nya itu segini, sekolah aktif gitu ya. Tapi kalau rekor count-nya kita hapus, ya dia akan menunjukkan data sekian. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Sekarang kita kalau ada yang mau ditanyakan silakan terkait dengan visualisasi ya. Jadi di dalam pembelajaran data science itu visualisasi itu menjadi salah satu prioritas. Cuman yang kenapa saya bahas visualisasi ini setelah decision tree, karena decision tree itu pada dasarnya adalah untuk menentukan kira-kira mana yang menjadi faktor utama di dalam misalkan sekolah itu mengalami permasalahan atau problematika sekolah, itu yang paling mendasar itu ada di mana. Kalau dari decision tree itu seluruhnya itu menunjukkan kan ruang kelas yang rusak gitu ya. Nah, itu yang menunjukkan potensinya yang paling buruk di situ. Nah, oke teman-teman semuanya, ini tolong dicatat ya tugasnya. Jesslyn minta tolong atau Raihan minta tolong dicatat tugasnya untuk apa namanya masuk dalam tugas besar adalah menganalisis sisanya. Kalau tadi kan sudah ya putus sekolah dan mengulang, siswa mengulang kan sudah. Nah sekarang yang harus dianalisis itu berkaitan dengan tenaga pengajar, guru, kemudian kepala sekolah sama ruang kelas yang dianalisis. Indikator utamanya itu berdasarkan provinsi, habis itu berdasarkan sekolah aktif ya. Jadi ini yang pertama ya, teman-teman tolong dicatat indikator utamanya ya, basic datanya itu dari provinsi, kemudian sekolah aktif gitu ya. Terus sama mengulang. Jadi basic datanya itu ada tiga. Ini saya berikan tampilannya ya. Nah, ini saya masukkan basic datanya di sini. Yang pertama itu adalah provinsi, ya. Terus habis itu yang kedua itu adalah sekolah aktif. Ya, jadi ini ya. Provinsi, kemudian sekolah aktif. Bentar. Ini kok ini ya. Ini ya, sekolah aktif. Terus habis gitu tadi kaitannya dengan kalau guru itu siswa. Nah, ini ya. Mengulang. Terus habis gitu berkaitan dengan guru, tenaga kependidikan. Nah, ini. Nah, di sini ya. Jadi acuannya itu berdasarkan dari ini. Urutannya seperti ini. Jadi provinsi, sekolah aktif, mengulang, terus habis itu tenaga kependidikan. Ini untuk yang analisis yang pertama. Jesslyn tolong dicatat ya. Ini analisis yang pertama.
Nah, kemudian untuk analisis yang kedua, tugasnya teman-teman, halaman barunya, pokoknya halamannya harus semuanya harus dalam satu file ya. Halamannya boleh banyak. Yang kedua itu adalah provinsi. Terus habis gitu apa namanya? Berkaitan dengan ini, sekolah aktif. Ini ya, sekolah aktif. Terus habis gitu siswa yang tercatat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ini teman-teman, apa namanya? Ruang kelas ya. Jadi yang berikutnya itu adalah ruang kelas. Nah, ini ya. Ruang kelas baik yang ruang kelas yang baik, ruang kelas yang rusak ringan, terus kemudian ruang kelas apa namanya? Sedang ya. Sedang. Terus habis gitu sama ruang kelas yang rusak berat ya. Rusak berat udah, baik, rusak sedang, rusak berat, rusak ringan ada. Oh ya, ini rusak ringan. Nah, ini. Nah, teman-teman kalau mau menempatkan, ya tadi ada lupa yang saya jelaskan ya, penempatan matriksnya ya. Jadi kalau matriks itu yang menjadi dimensi itu adalah indikator utamanya. Sama kayak di sini kan. Yang menjadi dimensi itu ya di sini, sorry. Nah, yang menjadi dimensi itu adalah indikator utamanya. Tapi kalau yang misalkan mau diukur ya berkaitan dengan katakanlah tenaga kependidikan, nah itu tenaga pendidikan apa namanya SM maupun yang tenaga pendidikan yang lebih dari SM. Nah ini penempatannya ya, penempatannya bisa seperti ini, sama juga ini ya. Jadi yang masuk ke dalam dimensi ya, itu dimensi itu adalah indikator dasarnya, berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari provinsi, sorry, dari provinsi, kemudian sekolah aktif, siswa tercatat, matriks yang akan diukur itu adalah ruang kelas rusak, ruang kelas ringan, ruang kelas berat. Ya, jadi itu yang akan diukur. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ya, misalkan mau menambahkan apa namanya, berdasarkan mau menambahkan katakanlah terkait dengan data grafik gitu ya, contohnya data dari seperti ini kan, nanti dia akan menyesuaikan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y-nya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang akan indikatornya yang pertama, teman-teman kalau cek ya di sini, itu adalah provinsi sekolah aktif mengulang tenaga kependidikan dimensinya provinsi sekolah aktif mengulang, metrik yang diukur adalah tenaga pendidikan SM dan tenaga pendidikan lebih dari SM. Kemudian visualisasi yang kedua itu berkaitan dengan ini apa namanya berkaitan dengan provinsi sekolah aktif siswa tercatat, kemudian ada ruang kelas baik, ruang kelas ringan, sedang, rusak berat. Jadi ini yang nanti teman-teman harus buat visualisasi datanya. Termasuk nanti juga dibuat bagaimana komparatifnya. Kalau nanti komparatif, teman-teman menggunakan pivot table. Seperti itu. Jadi tugasnya melakukan analisis pada dua item. Analisis pada pada siswa yang mengulang, terkait dengan tenaga pendidik, kemudian siswa aktif tercatat terkait dengan ruang kelas, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan tugasnya. Nanti saya kasih tugas, waktunya adalah 1 minggu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita balik ke NIME-nya ya. Sekarang kita pakai belajar tentang knife base. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang knife base. Silakan buka NIME-nya, terus buka data yang tadi. Data purchasing ya, tadi yang saya gunakan. Nah,
untuk kita menggunakan knife base. Pada dasarnya begini, knife base itu biasanya adalah jenis algoritma gitu ya, yang biasa digunakan dalam algoritma itu untuk berbasis pada probabilitas data yang digunakan, terutama pada variabel penentu ya, atau fitur itu, sama label target gitu. Jadi kalau pada tabel jadi dan knife base itu biasanya digunakan untuk keputusan, pengambilan keputusan gitu contohnya. Tabel pengambilan keputusan. Nah, kalau knife base itu ada beberapa pola yang biasa digunakan. Knife bias gitu ya. Ini oh ya, saya mau kalian main dulu deh. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau di dalam teorema knife bias itu adalah tipe apa namanya, tipe algoritma yang biasa di dalam yang biasa digunakan ya untuk melakukan pemprediksian. Itu yang ada di dalam knife base itu. Jadi itu jenis algoritma klasifikasi ya, berbasis pada probabilitas. Data yang digunakan itu terdiri dari fitur variabel penentu gitu ya, atau label pada kategori target gitu. Biasanya bentuk data yang sering digunakan itu adalah data kategorikal, itu adalah data tabel, dan yang kedua itu adalah data teks gitu yang digunakan di dalam knife base. Nah, tipe knife base itu beda dengan yang kemarin, yang kalau ini kan tadi kan kita pakai data pendidikan ya. Nah, ini nanti saya berikan satu data khusus ya, kayak data purchasing itu terkait apakah keputusannya itu nanti apa namanya, misalkan purchasing itu keputusannya iya atau tidak gitu ya. Ada juga yang misalkan katakanlah kita mau menguji kelayakan orang mengajukan kredit itu, kira-kira kreditnya itu bisa diterima apa enggak gitu kan. Bisa diterima atau ditolak. Terus misalkan kalau keputusan terkait dengan kelulusan mahasiswa misalkan. Jadi jumlah mahasiswa berdasarkan pada tahun, tanggal, terus kemudian berdasarkan pada IPK, habis itu berdasarkan pada nilai dan lain sebagainya. Kira-kira potensi terhadap kelulusan itu ada kecenderungan rendah atau kecenderungannya ini apa namanya tinggi gitu ya. Jadi memang sering digunakan itu untuk satu di dalam knife base itu adalah data kategorikal atau tabel keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau data itu berupa teks misalkan, gitu ya, data teks gitu, itu berdasarkan pada klasifikasi sentimen atau spam biasanya. Jadi itu formatnya itu digunakan untuk memproses dokumen ya, seperti pesan email, produk gitu kan, itu menggunakan multinominal knife base. Itu biasanya digunakan dalam analisis sentimen itu, multinominal knife base itu. Sentimen itu apa? Misalkan kita creating data dari media sosial gitu ya, terus kemudian kita uji gitu kan, kira-kira apa namanya, ini sentimennya itu ada kecenderungan negatif atau kecenderungannya positif atau netral gitu. Kalau sekarang ya, saya jujur aja kalau model sentimen itu walaupun knife base bisa diterapkan dengan beberapa aplikasi, jujur aja kalau sekarang saya lebih meyakini penggunaan AI untuk sentimen. Kalau betul yang benar itu kan sentimen itu kan dinilai oleh masing-masing personal individu kan. Kita menilai kata-kata ini kecenderungannya negatif, positif atau netral. Tapi kalau misalkan kita harus menggunakan mesin, saya jujur aja lebih yakin penggunaan AI. Kenapa? Karena AI itu kan sekarang sudah bisa digunakan untuk membaca datanya itu tadi, gitu kan. Konteks, berdasarkan pada konteks, teks dan konteksnya. Jadi konteks dari kalimat ini itu kecenderungannya negatif, positif atau netral gitu. Nah, terus kemudian juga ada jenis knife base itu data continue gitu ya. Ada yang nggak salah nyebutnya itu distribusi Gaussian kalau nggak salah itu. Jadi itu berupa fitur angka, nilai continue ya, suhu, berat badan, umur gitu-gitu.
ya di dalam Gaussian Naive itu sering digunakan dalam data-data kesehatan atau menguji kesehatan. Yang paling sering itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat pada data purchasing gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah kirimkan data purchasing, silakan diuji cobakan. Caranya seperti biasa, teman-teman pakai Excel Reader ya di sini ya. Kita pakai Excel Reader. Oh ya, kalau teman-teman mau buka project baru, yang data ini kita anggap udah selesai ya. Kan visualisasinya tadi sudah kita bikin juga, datanya sudah kita analisis. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik plus aja di atasnya sini. Nah, gitu, klik plus nanti akan muncul satu lembar kerja yang baru. Sekarang kita pakai lembar kerja baru karena jenis datanya berbeda. Kita nggak bisa pakai data yang kelayakan pendidikan itu karena itu bukan data prediktif ya. Yang di sini kan kita mencoba untuk forecast kan, kita pola-pola data-data prediktif seperti itu. Nah, teman-teman masukkan di Excel Reader-nya ini, terus kemudian masukkan file yang tadi saya kirimkan di WA, itu ada ya, data purchasing. Teman-teman silakan cek aja di situ. Itu ada namanya data purchasing. Nah, ini data purchasing, ini data penjualan. Memang paling sering itu digunakan dalam data bisnis itu paling sering. Atau data penjualan. Biasanya kalau belajar tentang business intelligence ya, teman-teman pasti juga akan belajar tentang Naive. Nah, di sini kalau sudah masukkan datanya ya tadi di sini tinggal klik di local space-nya, Anda taruh di mana. Terus kemudian misalkan saya tempatkan di data purchasing, kemudian pilih choose file, terus kemudian apply ya, nanti dia akan menunjukkan indikator warna lampunya adalah warna kuning. Kalau sudah langsung di-execute. Nah, datanya nanti akan keluar seperti ini. Nah, nanti kita akan melihat data prediktif itu yang lebih banyak dalam penjualan produk itu dia lebih potensi yang mana untuk purchasing-nya itu, mana yang bisa di-purchase, mana yang enggak, seperti itu kan. Nah, kalau teman-teman mau melihat tabel view-nya bisa dari sini atau teman-teman bisa lihat tabel view yang ada di atas. Tinggal diketik aja table, terus habis itu pakai view. Nah, ini table view. Masukkan table view-nya, kemudian sambungkan koneksinya. Kemudian, nah sekarang kita lihat kan ada day, diskon, free delivery, sama purchase. Ini kita masukkan semua. Oke, nah ini adalah datanya. Jadi kita mencoba memprediksi penjualan atau purchasing yang paling bagus itu ada di weekday, holiday, weekend, atau ada hari lain. Seperti itu ya. Berdasarkan prediksi waktu atau timeline gitu kan. Kalau kita ini kan ada istilahnya kalau date and time, creator, time, date, format manager, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung pada data yang kita gunakan gitu ya, berdasarkan date and time-nya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan prediksi ya. Yang data date and time format manager ini nggak perlu sebenarnya, ya. Atau ini dihapus saja nggak apa-apa. Sebenarnya nggak terlalu penting itu. Nah, sekarang yang kita gunakan itu pertama kita harus make sure juga bahwa data itu harus diuji missing value-nya. Jangan sampai ada data yang hilang. Ini missing value kan. Nah, itu diuji dulu, dipastikan tidak ada data yang hilang di sini, ya kan. Nah, teman-teman bacanya dari data statistik bahwa data itu sekian persen ya, timing waktu dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian dia ada missing value apply. Nah, ini sebenarnya digunakan hanya untuk menguji datanya saja, dipastikan bahwa tidak ada missing value. Seluruh data itu semuanya sudah tergerak dengan aman dalam missing value-nya itu. Nah, dipastikan ini sudah aman dan nilai persentasenya juga dia keluar ya. Paling enggak nilai persentasenya juga bisa dimunculkan. Seperti itu. Nah, baru kemudian di tahap berikutnya itu adalah table view ini kan. Nah, terus kemudian kita kita mencoba untuk melakukan prediksi ya. Pertama kita memasukkan partisionernya terlebih dahulu. Data partisinya. Nah, ini tabel partisioner kita masukkan seperti ini ya. Teman-teman, ini tabel partisionernya. Ini missing value. Nah, ini teman-teman koneksikan Excel Reader-nya ke tabel operasional, tabel partitioner, kemudian kita aktifkan. Tabel partitioner itu memastikan bahwa
data atau data tabel itu semua itu bisa tersetting dengan penyesuaian angka atau penyesuaian nilainya. Nah, kalau sudah, barulah kita masukkan di Knife Base-nya itu. Nah, ini. Pertama di dalam Knife Base Learner-nya dulu yang harus kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, terus yang akan kita melakukan prediksi itu berdasarkan apa? Ya kan? Apakah berdasarkan purchase-nya hari atau berdasarkan pada diskonnya? Nah, kita akan memastikan katakanlah berdasarkan pada data purchase-nya ya. Nah, ini terus kemudian ini dipastikan nilainya tetap sama. Kemudian pilih apply. Maka dia akan menunjukkan indikator lampunya berwarna kuning gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menguji memprediksi apakah sebuah hari berdasarkan waktu, entah itu libur, weekend, weekday itu menentukan itu enggak keberhasilan di dalam penjualan barang atau tidak gitu ya. Maka di sini Anda tinggal ganti day. Itu apply gitu caranya. Nah, kalau sudah ini kemudian execute ya. Nah, maka ini datanya dia akan muncul dalam statistik tabelnya. Ini dia akan muncul. Nah, di dalam Knowledge Learner ini juga sama. Ini di execute, maka data tabelnya juga akan muncul di sini. Ini data statistiknya. Nah, itu. Nah, jadi tergantung yang mana yang mau kita analisis gitu ya. Yang mau kita prediksi. Kalau mau berdasarkan dari data purchase, ya kita akan berdasarkan pada data purchase. Tapi kalau kita memprediksi berdasarkan hari, misalkan penjualan sebuah barang gitu, anggap aja nih ya, saya punya barang caplang gitu. Penjualan caplang itu paling bagus itu di waktu apa? Waktu libur, weekend, holiday atau bagaimana? Terus kemudian juga misalkan berdasarkan data diskon. Nah, Live Based Learner-nya tambahkan lagi di sini. Habis. Ininya nggak ada koneksi lagi. Ya berarti kalau nggak ada ya nambahin lagi tabel partisionernya itu. Nah, ini ya. Nah, kita tambahkan lagi partisionernya di sini. Nah, teman-teman ini langsung dikoneksikan. Nah, terus habis itu kita masukkan ke sini. Nah, yang kita tentukan berdasarkan pada tadi hari waktu diskon misalkan. Apakah diskon itu menjadi penentu keputusan bagi pembelian barang bagi konsumen gitu. Nah, jadi seperti ini yang kita gunakan. Jadi kalau yang pertama, Knowledge Based Learner pertama itu untuk memprediksi nilai purchase-nya. Yang kedua itu berdasarkan hari. Kemudian yang ketiga berdasarkan tatanan diskonnya. Nah, kalau sudah, nah barulah kita mencoba untuk membaca prediksinya. Ada namanya melalui Knife Based Predictor. Nah, ini prediksinya kita baca dari sini. Sambungkan dulu yang kabel warna birunya. Nah, terus kita change prediction-nya ke prediction atau purchase ya. Dipastikan ini aman, apply. Gitu ya. Terus yang kedua kita koneksikan warna hitam. Hitam dengan hitam. Kita prediksikan. Nah, ini tetap sama prediction, terus kemudian kita karena indikator lampunya sudah warna kuning kita coba execute. Nah, ketika kita execute di sini, prediksi yang yang paling bagus potensinya gitu ya kalau kita di sini. Kalau kita perhatikan ya, prediksi yang paling data yang paling menunjukkan data relevan itu ternyata ada kecenderungan pada data purchasing itu didasarkan pada data day, hari. Karena dia nilai potensinya dia paling besar. Gitu ya. Itu day. Jadi makanya pola itu bisa kita baca dari sini. Ya kan. Nah, itu. Sama juga kalau misalkan teman-teman mau melakukan naik di bagian learner predictor ini kan. Nah, itu kan berdasarkan dari day. Apply, execute, kemudian yang hitam kita masukkan, kita execute lagi. Nah, ini berdasarkan kalau kita perhatikan justru hari yang paling banyak yang paling orang membeli produk barang itu yang paling banyak itu ketika waktu libur. Gitu loh. Ketika waktu libur justru orang banyak membeli produknya. Kalau ini diskon.
Nah, kalau diskon, apa kecenderungan orang akan membeli barang berdasarkan pada diskonnya. Itu yang kita execute di sini. Ya, prediksinya iya. Jadi kalau kita perhatikan pada ketiga hasil jawaban di sini kan, dalam purchasing, oke, sudah clear. Nah itu orang banyak membeli barang ketika waktu holiday, waktu libur, dan yang kedua orang pun juga banyak yang mengejar diskon, gitu ya. Yes, jadi orang lebih banyak mengejar pada tingkatan diskonnya itu lebih tinggi. Nah itu kalau kita, nah nanti akan dilihat tuh keputusan membelinya seperti apa, gitu ya. Karena kalau kita lihat orang untuk kecenderungan atau keputusan untuk membeli barang itu kan biasanya satu dia menyempatkan waktu di waktu libur biasanya. Itu yang paling paling sering dilakukan biasanya seperti itu, ya kan. Nah, jadi itu distribusi yang di apa namanya diperlihatkan gitu. Kalau kita lihat pada apa namanya, nah persebarannya di sini ya. Oh ya, tadi saya lupa jelasin, maaf. Teman-teman ambil scatter plot di sini, masukkan, kemudian sambungkan. Nah ini, kita perhatikan. Nah itu. Jadi kalau kita lihat pada pemeringkatan pertama, persebaran data di sini ya, itu orang membeli barang itu ada kecenderungan memang ya, satu dia ada kecenderungan diskon itu ya. Diskonnya itu yang paling utama. Yang kedua itu dia juga melihat berdasarkan waktu atau berdasarkan hari. Jadi dari situ nanti kita bisa membaca tuh perilaku konsumen. Oh, perilaku konsumen itu banyak kan orang kalau beli barang itu ya di waktu libur. Terus yang kedua orang kalau beli barang itu juga ada kecenderungan di apa namanya diskon gitu kan. Nah kemudian kita melihat pada prediksi data yang kedua. Nah kalau kita melihat prediksi data yang kedua, ini kan indikatornya kan berdasarkan prediksi ini kan. Nah ini kita lihat. Nah itu, jadi kalau melihat pada yang berikutnya adalah diskon itu ternyata juga menjadi prioritas gitu ya. Jadi ada kecenderungan orang nanti pada akhirnya dia akan membeli barang itu didasarkan pada satu hari. Biasanya dia akan membeli barang itu di waktu libur. Yang kedua, orang membeli barang itu kecenderungannya justru di waktu apa namanya ada ketika diskon. Jadi ya itu sebetulnya sudah apa ya itu yang memang sering dilakukan oleh orang itu kan seperti itu kecenderungannya kan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu tadi apa namanya yang kita pelajari dalam knife base. Makanya di dalam knife base itu adalah untuk melakukan prediksi terkait dengan perilaku konsumen, keputusan orang untuk membeli gitu ya. Itu kita menggunakan knife base itu bisa digunakan sebagai alat bantunya itu tadi. Oke, teman-teman semua sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau ya silakan. Iya, boleh. Tugas yang tadi analisis komparatif di Data Studio itu deadline-nya kapan ya, Pak? 1 minggu dari sekarang. Jadi hari Sabtu depan. Oke. Jam 12 malam ya, jam 12 malam batasnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, dan juga nanti ada tugas yang kedua. Kalau tadi kan tugas visualisasi, tugas yang kedua nanti Jesslyn saya akan kirimkan data memprediksi kelulusan mahasiswa. Jadi nanti saya akan berikan data prediksi data kelulusan mahasiswa. Coba teman-teman lakukan prediksi dengan menggunakan knife bias ini ya. Untuk memprediksi apakah tingkat kelulusan itu kecenderungannya tinggi, rendah, dan apakah tingkat kelulusan nanti ke depan itu akan memiliki potensi kelulusannya sama atau kecenderungannya lebih rendah misalkan. Nah nanti saya akan berikan datanya, teman-teman analisis pakai knife base. Waktunya juga sama, 1 minggu itu dihitung dari hari ini ya. Ini mohon maaf ya karena sekarang Gmail udah nggak bisa record ya. Saya dari tadi coba record nggak bisa terus ya. Nanti mungkin teman-teman bisa record dari komputer masing-masing juga boleh gitu ya. Jadi atau nanti mungkin dari pelajaran hari ini kan mungkin ada yang bisa dicatatkan seperti itu. Itu silahkan aja ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Oh ya jangan lupa kalau sudah praktek itu langsung disimpan.
Jadi ini tugas tetap berjalan 1 minggu ya teman-teman ya, walaupun nanti kita perkuliahan di hari Rabu ya, insya Allah hari Rabu saya mulai bisa normal. Kalau nggak salah laboratorium bisa dipakai tuh. Kemarin udah ada yang bisa pakai, nanti saya coba cek lagi kalau misalkan laboratoriumnya udah normal, kita akan praktek lagi di lab. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman semua ya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang penggunaan knife base di dalam sentimen analisis. Baik, sekian. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.